Ibu, Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Linda. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Aris. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, Pak. Kabarnya sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, nggih. Saya begitu juga nggih, Ibu. Saya juga baik nih. Nah, Ibu, sebelum Alhamdulillah. Iya, kita Pak. memulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian. Oke, Ibu, mungkin pada coaching kita kali ini antara coach dan coaching nanti akan saya amati dan nilainya sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya, baik, Pak. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentu saja yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya, baik Bu ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin disupervisi, Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Kemudian yang terakhir, Ibu, indikator Ya, seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? tentunya saya ingin coach saya ini nanti menemukan sendiri dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Oh, iya. Seperti itu, nggih, Bu. Ya. Oh ya, mungkin demikian dulu, Iya, Ibu, pra supervisi kita kali ini. Silakan Ibu bisa mulai kegiatan coachingnya. baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Rinda. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rinda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Bu dan tentunya tetap bersemangat. Bu Rahmi, Alhamdulillah. sepertinya ada Gimana? yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya? Iya Bu, betul Bu. Ada sesuatu yang ingin sampaikan nih sama Bu Rinda nih. Iya, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu ya. Ya cukup sekitar 15 atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira nih yang mau disampaikan apa nih Bu Rahmi? Begini Bu ya, terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya Bu. Saya Mm-mm. perhatikan Bu ya, dari tahun ke tahun ini kok teman-teman gak ada perubahan Bu, baik dalam menyampaikan materi pembelajaran, mereka itu masih itu Bu, pakai metode konvensional gitu. Jadi ceramah lagi, kemudian padahal Bu ya kan kalau kita mengajar itu kan harus sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu ya. Nah, teman-teman itu masih menggunakan metode yang lama gitu untuk teknik pembelajarannya gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya sih Oh, mm-mm. pembelajaran teman-teman itu masih ini kurang bervariatif gitu Bu menurut saya. Oh, baik. Jadi, Bu Rahmi merasa ada rekan-rekan yang masih menggunakan metode atau pembelajaran yang konvensional gitu ya. Jadi, dari Iya, betul permasalahan Bu Ibu. Rahmi, kemudian rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya, Bu ya? Iya, betul-betul. Jadi teman-teman itu kurang bervariatif gitu Bu dalam pembelajaran di sekolah. Jadi mereka masih menggunakan metode yang lama gitu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Rahmi dapatkan?
Ya, saya ingin ini Bu ya, dari percakapan kita ini ada perubahan pembelajaran di sekolah saya Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi gitu. Oke, jadi yang Bu Rahmi harapkan ini adalah adanya perubahan ya Bu ya. Nah, Hmm. kira-kira perubahan apa nih yang ingin Bu Rahmi lihat atau Bu Rahmi ingin dapatkan gitu? Saya ingin gini Bu, adanya perubahan dalam penyampaian Bu ya. Misalnya teman-teman itu lebih bervariatif gitu dalam menyampaikan materi. Jadi mereka bisa menggunakan berbagai aplikasi ya Bu ya, seperti Quizzes, mungkin pakai Canva atau mungkin pakai Slido yang memang itu kan sesuai dengan perkembangan zaman ya gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar ceramah aja gitu loh menurut saya. Jadi Oke, lebih dari bervariatif lah Bu, heeh, mm-mm. gitu. Oh Jadi iya iya. ya itu Oke. tadi, Mm-mm. selama ini kan mereka masih konvensional gitu loh. Harapannya sih Mm-mm, mereka lebih mm-mm. bervariatif. Iya. Hmm, Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai variasi metode gitu ya, model, mungkin media juga, bahwa itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa nih yang menurut Bu Rahmi, mungkin kira-kira di sekolah Bu Rahmi ini berada di level berapa gitu Bu? Kalau menurut saya Bu ya, masih di level 5 sih Bu ya, kayaknya Bapak Ibu guru ini, apalagi guru-guru senior ya Bu ya. Mereka tuh Iya. kayaknya masih sulit gitu loh untuk itu tadi merubah merubah proses mengajar mereka. Oke, jadi di level 5 ya Bu ya, berarti kondisi saat ini. Mm-mm. Ya mungkin nanti kira-kira yang bisa ditingkatkan nih agar terlihat adanya perubahan ya, mungkin nanti pembelajarannya lebih bervariasi lagi sehingga anak-anak bisa gitu Bu. Kira-kira di level Mm-mm. berapa nih yang ingin ditingkatkan di sekolah Bu Rahmi? Eh, Harapannya sih inginnya sih di Hmm? level 7 Bu ya. Jadi paling tidak ada 2 level lah ya untuk Hmm. meningkatkan sih. Heeh. Oh, jadi naik tingkat Bu ya, 2 level. Nah, dari Mm-mm, naik level tingkat. 5 ke level 7 Mm. ini Bu, usaha apa nih yang akan Bu Rahmi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan-perubahan tersebut, Bu? Sebenarnya sampai sekarang itu saya juga masih memikirkan itu ya Bu ya, apa rencana dan tindakan nih yang akan saya lakukan. Tapi mungkin saya arahnya kok ke mentoring ya Bu ya, atau pendampingan Ya. individu gitu Mm-mm. antara saya dengan rekan guru, kayak face to face gitu loh Bu, bergantian. Oh, jadi untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan gitu ya, merencanakan Iya. pendampingan kira-kira selain Mm-mm. strategi, mungkin secara mentoring. Nah, itu mungkin Mm, pernah Bu Rahmi terapkan nih misalnya ke teman-teman tuh nyaman dengan penyampaian seperti itu ya, Bu. betul. Jadi biasanya kalau dengan mentoring itu membuat teman mungkin lebih nyaman kali ya kalau ingin berdiskusi gitu. Selain itu mungkin nanti saya akan mengkonsultasikan ya Bu ya dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum, kayak membuat semacam pelatihan gitu ya atau workshop gitu ya, Iya. tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dari guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran yang ada di kelas gitu sih. Oh, baik. Berarti Bu Rahmi ini sudah merencanakan ya strategi-strategi, yaitu Mm-mm. dengan mentoring Mm-mm. pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari Mm-mm. yang ketiga yang Bu Rahmi sebutkan tadi, saat ini lebih nyaman atau mungkin lebih cepat terrealisasikan itu yang mana, Bu? Menurut saya kayaknya mentoring ya Bu ya. Karena Mm-mm. kalau pelatihan itu kan memerlukan persiapan yang matang ya, baik Iya. waktu atau kemungkinan biaya Bu. Kayaknya kami juga terkendala dengan biaya Bu ya. Jadi mungkin untuk mentoring itu lebih nyaman kalau Mm. saya lakukan gitu.
Oke, jadi mentoring ya Bu ya. Nah, Ya, betul. kegiatan mentoring ini Bu Rahmi apakah sendirian atau mungkin memerlukan bantuan orang lain, support system nih dari orang Mm-mm. lain gitu. Nah, apakah Bu Rahmi Mm-mm. memerlukan bantuan? Kira-kira siapa gitu Bu yang mungkin nanti akan bersedia supaya Bu Rahmi itu mempermudah gitu untuk mentoring? Oke, baik. Jadi kayaknya kalau untuk mentoring saya mungkin nggak bisa sendirian ya. Pasti Iya. rencananya sih saya mau minta bantuan kepada ini teman sejawat, khususnya guru Eh, TIK ya, si Pak Adi iya. Slamet dan Bu Okmita. Uh, jadi Hmm. dengan bantuan mereka mungkin saya bisa minta bantuan untuk memberikan ini pembelajaran yang lebih bervariatif itu seperti apa gitu. Oke, baik. Berarti Bu Rahmi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu Bu ya, atau dengan rekan-rekan guru mata pelajaran lain. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Bu Rahmi bisa Mm-mm. merealisasikan itu semua? Insya Allah secepatnya sih Bu, rencananya minggu depan. Minggu depan ini rencananya saya akan berkoordinasi dulu nih mula-mula ya, akan berkoordinasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk membuat jadwal juga nih untuk kegiatan mentoringnya kapan gitu yang akan dimulai. Oke, sip. Bagus, Bu Rahmi. Jadi, dengan penjadwalan tadi dengan rekan-rekan ya untuk menjadwalkan mentoringnya. Nah, Bu Rahmi dari Mm-mm. percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Rahmi dapatkan? Dari percakapan hari ini tuh saya mendapatkan gambaran ya Bu Rinda ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, perubahan pembelajaran ya maksudnya ya, yaitu dengan melakukan kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan guru yang memiliki keahlian tentu di bidangnya dalam pemanfaatan media pembelajaran sih. Rencananya seperti itu Bu Rinda. Oh, mantap, Bu. Alhamdulillah nih, Bu Rahmi sudah ada Iya. gambaran ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif tentunya. Baik, Bu, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya dari Bu Rahmi nih. Saya sudah nggak sabar bagaimana nanti Mm-mm. setelah melakukan mentoring, mendengar cerita-cerita Bu Rahmi ya. Bu Rahmi, percakapan kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga rencana-rencana yang Bu Rahmi apa tadi jelaskan untuk mentoring, kemudian berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu ya, Ibu sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan Bu ya apa yang nanti akan saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa benar-benar terjadi perubahan di sekolah saya. Dengan senang hati Bu Rahmi. Mungkin lain kali kalau ada Iya, yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Semoga kita bisa iya mengobrol siap-siap Bu. lagi. Iya, Iya, ngobrol terima di kasih lain Bu Rinda. kesempatan. Iya, baik. Iya, Terima kasih juga Bu Rahmi. sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih juga. warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rinda. Assalamualaikum Ibu Dinda. Waalaikumsalam Pak Aris. Oke, Bu Dinda tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rahmi. Oke Bu, sebelum penutupan mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Pasca supervisi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu? Iya, Pak. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan tentunya juga menemukan solusi-solusinya. Oh iya, seperti itu ya Bu. Nah, menurut saya sebagai supervisor, tadi proses coaching Ibu Rinda dan Ibu Rahmi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita dan juga Ibu Linda sudah berusaha menggali
dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rahmi, sehingga Bu Rahmi bisa menemukan solusinya dari permasalahan, Iya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih, Bu, sebelum kita iya tutup, Pak. yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya capai, kemudian saya lakukan, yaitu saya lebih mudah, lebih memahami lagi proses dari coaching ini, Pak, Alur Tirta ini, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Ya, oke, ya baik Bu ya. Jadi semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, ya Bu. Amin. Eh, Iya, Mungkin dan demikian seperti visi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Mungkin itu saja. Saya tutup ya Bu. Ya, iya Pak. wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Rahmi. Waalaikumsalam Bu Rinda. Halo Bu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Gimana Bu Rinda? Alhamdulillah sehat dan tentunya tetap bersemangat. Oh iya Bu, nanti Mm-mm, akan melakukan proses coaching hari ini ya. Sebelum melakukan proses coaching, mm-mm. ada sedikit nih yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee, saya sebagai supervisor akan saya amati dan tentunya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Bu Rahmi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respons atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Rahmi sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses supervisi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Bu, boleh. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, jadi gini ya Bu Rinda ya, untuk proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti coaching itu sendiri Bu ya. Yang pertama tentang Iya. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti Baik, itu. jadi Bu Rahmi ingin mengembangkan ketiga kompetensi Mm-mm. itu ya Bu ya, yang terdiri dari Oke. kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan Mm-mm. aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga tadi nih Bu, yang lebih spesifik nih yang akan Bu Rahmi kembangkan untuk Bu Rahmi melakukan coaching ini yang mana Bu? Untuk yang lebih spesifik ya, yang akan saya kembangkan dalam melakukan coaching ini mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya lakukan kepada coaches sih Bu. Oh, baik, jadi ada dua ya Bu ya, yang akan Mm-mm. Bu Rahmi kembangkan secara spesifik gitu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Rahmi, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Yang bagaimana? Indikator ketercapaian yang akan saya lakukan di sini ya eh, coach itu akan ingin coach mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Oh.
Jadi Eh, indikator mm-mm. ketercapaiannya pada saat coaching menghadapi sendiri, kemudian Mm-mm. menemukan sendiri Bisa nih Bu ya menemukan solusi. solusi, Bu. Betul-betul. Atas Hmm, permasalahan yang sedang mereka hadapi beserta langkah-langkahnya sih, Bu. Langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa sih gitu. oh iya, jadi ketercapaiannya nanti saat coaching bisa Mm-mm. menemukan sendiri solusi solusi atas Solusi. permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Baik, Betul. terima kasih Bu Rahmi, atas bincang-bincangnya, atas jawaban-jawabannya yang tadi. Silakan Bu Rahmi melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya dan nanti Bu, setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Nah, silakan Bu Rahmi, melakukan proses coaching. Terima kasih, Bu Rinda. Oke Bu, dengan senang hati. Assalamualaikum, Pak Aris. Waalaikumsalam, Ibu Rahmi. Gimana kabarnya Pak Aris hari ini? Ya, alhamdulillah, baik Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga, Pak. Oke, baik Pak Aris. Saya dengar Pak Aris ini mau menyampaikan sesuatu ya. Ada yang mau diceritakan Kak Pak Aris? Iya Bu, ini saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah ini Bu. Oke. Jadi kita ada waktu ya Pak Aris ya antara 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Aris kalau ada yang mau diceritakan. Oke, baik Bu. Begini Bu, di sekolah saya ini tuh saya melihat siswa-siswa saya itu kok merasa bosan gitu Bu ya untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata teman-teman dari rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu caranya hanya berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah seperti infokus atau lapangan yang ada di depan sekolah, bahkan juga bisa menggunakan taman sebagai media pembelajaran. Tetapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja, Bu. Sehingga itu banyak siswa yang merasa bosan untuk pembelajaran di sekolah gitu, Bu. Oh gitu, baik. Jadi di sekolahnya Pak Aris itu eh, pembelajarannya masih Bapak Ibu guru yang lain pembelajarannya masih ini ya mengajar dengan cara yang konvensional gitu ya Pak Aris ya. Iya, betul. Artinya kurang bervariatif gitu ya Pak ya. Iya. Eh, iya, betul, Bu. Pembelajarannya itu hanya dengan ceramah, begitu-begitu saja. Setelah saya lihat dan saya tanya Hmm. kepada siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya, anak-anak mengatakan ya begitu, Bu. Mereka malas kayak seperti ini. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah lagi gitu. Ya, baik Pak. Kira-kira apa yang Pak Aris ingin dapatkan nih dari percakapan kita ini? Ya, Bu, itu saya pengennya ada perubahan gitu loh, Bu ya. Perubahan setidaknya sedikit lah terlihat ada perubahan di sekolah saya. Cara pembelajarannya itu tuh lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode atau model pemanfaatan media yang ada di sekolah itu secara maksimal. Pemanfaatan sarana-sarana itu betul-betul digunakan untuk kegiatan media pembelajaran. Seperti itu sih, Bu, mau saya. Oh, baik. Jadi Pak Aris tuh ingin ada perubahan gitu Pak ya di sekolah Bapak tentang pembelajaran yang ada di sekolah gitu Pak ya. Ya, betul, Bu. Oke. Terus perubahan seperti apa sih yang Bapak harapkan nih dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain Pak Aris? Ya, perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik itu, Bu. Seperti penggunaan media, Hmm. penggunaan dengan metode atau model yang bervariasi, Hmm. terus pemanfaatan Hmm. media juga sebagai sarana yang ada di sekolah ini dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal, gitu, Bu.
Baik. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya, yang dimaksud ya. Nah, dari pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu kan levelnya level 10 ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih untuk di sekolah Pak Aris, levelnya itu udah sampai level berapa ya Pak ya? Mungkin kalau levelnya masih 5 ya Bu, karena masih banyak ya, Hmm. walaupun ada beberapa teman-teman guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan pemanfaatan teknologi seperti apa PowerPoint dan sebagainya. Tapi masih sebagian besar juga belajarnya masih begitu-begitu saja, Bu. Masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan medianya masih ya kurang berkembang, masih masih begitu-begitu saja ya, Bu. Hmm. Baik Pak. Kira-kira ya menurut Pak Aris nih, Pak Aris itu eh, ingin berada di level berapa sih rekan-rekan guru eh, yang dari sekolahnya Pak Aris itu? Kan pasti Pak Aris ingin kan ya melihat rekan-rekan gurunya itu naik level gitu. Kira-kira Hmm. level berapa nih yang Pak Aris inginkan? Oh ya, baik Bu. Sepertinya nggak terlalu banyak sih Bu, karena kita sedang berusaha juga untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan lah sedikit. Inginnya sih di level 7 saja Bu, karena di sini apa ya masih banyak Mhm. guru yang sebenarnya ingin antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa, begitu dia Bu. Oke, berarti tadi Pak Aris ingin di level 7 ya Pak ya? Ya betul Bu. Berarti dari 5 ke 7 naik 2 ya Pak ya di Dua sini ya. aja. Baik. Langkah-langkah apa sih yang akan Bapak lakukan ya untuk membantu guru-guru dalam melakukan perubahan pembelajaran itu, Pak? Ya, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin ingin adanya Mhm. perubahan dalam pembelajaran. Mhm. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan, terus ada melakukan mentoring. Seperti itu Bu rencananya. Oke, jadi Bapak ingin melakukan mentoring gitu ya, Pak ya? Ya Oke, betul. selain mentoring, apakah ada strategi lain ya yang Pak Aris lakukan untuk melakukan perubahan di rekan-rekan guru tersebut, Pak? Ya, sepertinya kalau biar ada apa namanya perubahan tadi mencakup skala besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan, Bu, atau workshop biar maksudnya bisa mengena ke semua guru, gitu, Bu. Baik. Kira-kira Pak, tadi kan katanya ada mentoring, ada workshop juga nih. Kira-kira yang akan Pak Aris lakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukannya supaya metode strategi yang paling bagus lah yang akan dilakukan Pak Aris itu yang seperti apa? Kayaknya seperti untuk lebih prefer gitu ke mentoring dulu ya, Bu. Karena kalau yang mentoring ini kan Hmm. sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti Oke. yaitu sasarannya karena tuntutan dari sekolah. Ada pelatihan, tapi Mm-mm. sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri. Itu Bu, inginnya melakukan mentoring, ini Mm-mm. yang benar-benar kepada rekan-rekan yang mau ada perubahan. Itu bisa berkolaborasi Baik, dengan baik. mereka. Oke, baik. Jadi di sini Pak Aris juga melakukan kolaborasi ya Pak ya Ya, dengan teman yang lain. Oke, kira-kira siapa ya Pak ya yang dapat membantu Pak Aris ini untuk melakukan mentoring? oh Pastinya iya, kan Pak Aris tidak melakukan sendiri kan ya Pak ya? betul Bu. Oke, Iya. kira-kira siapa nih Pak di sekolah Bapak nih yang bisa membantu Pak Aris untuk melakukan mentoring tersebut? Ya, baik Bu. Saya punya teman Ibu yang ahli lah di bidang IT itu. Nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dengan rekan saya seperti Pak Aswito. Nanti di situ akan membantu dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak tercakup bersama-sama nanti Bu. Oke, berarti Pak Aris akan berkolaborasi dengan Pak Suwito yang memang mempunyai keahlian Pak ya di bidang itu ya Pak ya. Ya, betul Bu. Oke, betul.
Oke, baik Pak Aris, sekarang kita udah di penghujung acara nih Pak ya. Terus dari percakapan ini kira-kira apa yang Bapak bisa dapatkan? Ya, saya ada sedikit gambaran ya Bu, gambaran bagaimana Mm-mm. cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi Mm-mm. kepada siswa. Mungkin nanti saya ambil itu dengan cara mentoring, yang saat ini yang bisa Mm-mm. dilakukan adalah ya mungkin mentoring kepada teman-teman terlebih dahulu seperti itu Bu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Pak ya menunggu cita-cita dari Pak Aris, ingin tahu perubahan seperti apa yang sudah terjadi di sekolahan Bapak. Oke Pak Aris, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Eh, Semoga ada perubahan Pak ya yang Ya, sesuai baik dengan yang Bu. Pak Aris harapkan gitu. Iya, benar, Bu. Ya. Terima kasih juga Ibu atas kesempatan dan waktunya. Ibu Rahmi telah mendengarkan cerita saya dan keluh, keluh kesah saya, membantu untuk menemukan solusi ini. Oke Pak, sama-sama Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Ya, Oke, Ibu. kita tutup saja ya Pak ya untuk pertemuan kita bincang-bincang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Aris. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali, Ibu. Sama-sama. Baik, Bu Rahmi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi supervisinya berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan supervisi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Rahmi. Jadi begini, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi selama coaching itu saya sudah melakukan alur tirta ya Bu ya, yaitu dengan Ya. menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali nih potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, jadi Bu Rahmi sudah berhasil ya, Bu, ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Mhm. Tirta dan sesuai Mhm. dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Rahmi, tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Lalu Bu Rahmi juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari, rencana-rencana aksi dan tindakan nih, apa yang sebaiknya dilakukan. Bu Rahmi juga sudah berhasil, menemukan rasa tanggung jawabnya yang ada pada diri Koci, agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu, dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Rahmi dengan Koci, Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya juga sudah mengajukan, pertanyaan-pertanyaan, yang berbobot ya, Bu, ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci yang sangat luar biasa. Nah, apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan, coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi boleh? Boleh, boleh Ibu. Baik, untuk ke depan nih Bu Rahmi, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan, berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Baik. Jadi pastinya Bu ya, saya ingin lebih mendalami lagi nih tentang alur tirta. Jadi ketika melakukan coaching selanjutnya itu saya bisa melakukannya lebih baik lagi gitu sih.
Baik, Ibu Rahmi luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi tentang, bagaimana alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya gitu ya Bu ya. Baik, Bu Iya, Rahmi Bu. terima kasih sudah melakukan, sesi tanya jawab ini, juga sudah melakukan supervisi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda. Assalamualaikum Pak Aris. Ya, Waalaikumsalam Ibu Rahmi. Oke, gimana kabarnya nih Pak Aris? Ya, Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak di sini akan melakukan coaching ya Pak ya, betul? Ya, betul Ibu. Baik. Jadi di sini saya akan menjadi supervisor ya Pak ya. Saya akan mengamati dan akan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Jadi seperti apa nanti di saat Bapak coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bapak akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci. Dan bagaimana nanti Koci akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Jangan lupa ya Pak, pada saat proses pelaksanaan coaching, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Pak ya. Ya, baik Ibu. Baik. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Pak Aris kembangkan? Ya, baik Bu. Dalam proses coaching ini ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau Oke. presence, kemudian mendengarkan Mm-mm. aktif, dan satu lagi mengajukan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu. Oke, jadi dari tiga kompetensi yang Pak Aris sudah sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana sih Pak yang akan Pak Aris kembangkan? Ya, baik Bu. Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif gitu Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci gitu Bu. Oke, jadi Pak Aris akan lebih mengembangkan secara lebih spesifik yang ini Pak ya, yang mendengarkan aktif tadi ya Pak ya. Iya, Eh, betul. kemudian eh, kemudian indikator apa sih Pak yang Pak Aris inginkan nih dalam proses coaching nanti? Eh, Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah Koci sudah eh, bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan juga Koci Baik. memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Seperti itu, Bu. Baik. Mungkin itu saja sih Pak pertanyaannya dari saya sebelum Bapak melakukan coaching dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak akan selalu mengingat ya Pak ya dari hal-hal yang udah saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak Aris. Ya. Assalamualaikum, Ibu Rinda. Waalaikumsalam. Halo Pak Aris. Ya, halo Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana nih kabar Pak Aris? Ya, sama Bu. Alhamdulillah sehat juga. Ibu Rinda katanya mau ada yang dibicarakan begitu. Betul, Bu? Iya Pak, betul. Iya. Oke. Eh, Baik, Bu ya. Kira-kira mau berbicara tentang apa ini, Bu?
Kita ada waktu mungkin 15 sampai 20 menit ini, Bu. Iya, Pak. Jadi ada yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan sama Bapak. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah, Pak. Setelah saya amati di sekolah itu, cara pembelajarannya itu masih monoton gitu. Jadi pembelajarannya itu masih dengan metode yang lama, metode yang konvensional, ya dengan ceramah yang kadang-kadang membuat siswa itu menjadi bosan gitu dalam pembelajaran. Nah, yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu. Jadi tidak memungkiri Pak ya, pada zaman sekarang tuh perkembangan teknologi itu sangat pesat gitu. Jadi kita sebagai guru juga harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Iya, betul. Baik, Bu Linda. Jadi, Ibu ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Iya, yang saya harapkan ya Pak, saya mengetahui cara untuk membantu nih rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya gitu Pak. Oke. Baik, jadi ada perubahan gitu ya dalam penyampaian materi ya, Bu ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Ibu Linda harapkan? Jadi perubahan dalam metode, model, dan bahkan media pembelajaran ya Pak ya, yang lebih bervariatif gitu. Misalnya ya dengan metode-metodenya sekarang ini nih yang lagi marak nih Pak, aplikasi-aplikasi seperti pembelajaran itu seperti Quizizz, ada Kahoot, ada Lumi, ya tidak jauh-jauh lah dengan PowerPoint itu sudah cukup bagus gitulah, seperti itu Pak kira-kira. Iya, betul, Bu. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya, Bu. Jadi kalau misal itu adalah kondisi yang idealnya ada di level 1 sampai 10 itu kira-kira kondisi situasi Ibu Linda saat ini berada di level berapa ya, Bu? Kira-kira masih di level 5 sih, Pak. Ya, karena tadi di sekolah juga masih banyak guru senior yang memakai metode ceramah gitu. Iya, baik, Bu. Jadi masih di level 5 gitu untuk saat ini. Nah, kira-kira pada saat Ibu Linda ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa, Bu? Saya ingin tidak jauh beda sih, Pak. Saya ingin level 7 gitu, naik 2 level. Itu sudah menurut saya itu sudah cukup baik ya, mengingat tadi guru-guru ya masih banyak yang apa, senior gitu, Pak, di sekolah saya. Iya, iya. Iya, jadi Ibu Linda menginginkan di level 7 ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 itu, kira-kira Ibu Linda ada ide atau ada rencana untuk berbuat eh, apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya, Ibu Linda? Ya, sebenarnya sih itu masih saya pikirkan juga ya, Pak, ya. Apakah mungkin nih saya membuat pendampingan atau mentoring aja gitu kepada rekan-rekan secara bergiliran seperti itu. Oh ya, baik. Jadi Ibu Linda berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu ya, Bu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring gitu, Bu? Mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran yang ada di sekolah, Pak. Oh iya, baik. Jadi pilihannya ada dua ya, Bu. Mau melakukan mentoring atau Ibu Linda berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana ya, Bu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya, Pak, ya. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin kurang bisa nih mengikuti kalau
misalkan untuk workshop itu, dan juga workshop itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya Pak ya. Iya, Jadi betul. juga membutuhkan narasumber yang tepat dan waktu yang lebih lama juga. Iya, iya, betul Ibu. Baik, jadi intinya Ibu Linda lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Linda akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Pak, Em, mungkin bisa minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru nih secara bergiliran ya. Mungkin nanti akan saya jadwalkan juga. Oh iya, baik. Minggu depan ya Bu Linda. Rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut dan adakah yang nanti akan membantu Ibu Linda dalam pelaksanaannya Bu? Iya, tentu saja saya tidak sendiri ya Pak ya. Saya pasti membutuhkan atau meminta bantuan guru lain seperti Pak Adi dan Bu Okmita yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu Linda akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Ibu Linda. Benar Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu dalam melaksanakan mentoring tersebut. Oh iya, baik. Ya, baik Ibu Linda, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Saya tidak sabar juga ini mendengar cerita-cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu Linda berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kita ketemu lagi nanti Amin. di perubahan yang akan datang eh, di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih Bu yang Ibu Linda dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu? Selama perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran itu dari yang monoton menjadi bervariatif gitu dengan metode mentoring tadi. Iya, betul Ibu. Baik, Ibu Dinda, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di minggu depan berkaitan dengan aksi yang sudah Ibu lakukan. Dan terima kasih nih Bu ya, Ibu sudah menyampaikannya di sini. Mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Aris. Oke, baik Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Aris. Ya Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Aris, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan nih tentang indikator ketercapaian kepada Pak Aris ya Pak ya. Ya, betul Dan Bu. dari indikator ketercapaian tersebut, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Aris terkait indikator tersebut? Ya, Alhamdulillah Bu, tadi sudah saya Mhm. menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, Mhm. saya sudah melakukan prosesnya sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan Mhm. sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi Mhm. dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi Mhm. yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Bu. Baik, menurut saya sebagai supervisor ya Pak Aris tadi sudah sangat bagus sekali ya Pak ya dalam menjalankan coaching. Tadi saya perhatikan sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Aris sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada kepada Koci. Kemudian Pak Aris juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Koci bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Betul, Bu. Kemudian selain itu pada coaching Pak Aris tadi, Pak Aris juga sudah menerapkan prinsip coaching. Oke, selamat ya Pak Aris ya. Ya, Ibu. Tapi di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih kepada Pak Aris. Dari yang sudah Bapak lakukan, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi di situ? Ya, baik, Ibu.
Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci Mm-mm. yang disampaikan Koji, sehingga saya dapat menggali Mm-mm. lagi Bu informasinya yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koji dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa, Pak Aris. Tadi sudah berhasil menerapkan alur tirta. Dari itu terlihat sekali kalau Pak Aris sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya, Pak ya. Iya, iya, Dari situ saya tadi melihat juga sudah responnya sudah bagus nih, sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, Pak Aris ya. iya, iya. Semoga kedepannya Pak Aris bisa menggali lebih jauh lagi, Pak ya. Dan kedepannya akan lebih baik lagi dalam melakukan coaching, Pak Aris ya. Iya, iya. Baik, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya Pak ya. Dan di situ kita akan berbagi pengalaman seperti itu. Baik Pak Aris, cukupkan sekian dari saya. Saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Terima kasih Bu Inge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.